Tadi ya. Ini kelihatan gak nih? Salah nih kamera. Ya, ini udah kelihatan kan ya ininya ya, kameranya ya, yang ada di sebelah kanan saya nih. Kelihatan ya. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Kita mulai aja. Bentar saya ambil Arduino dulu ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Oh ya, ya. Pada pertemuan kali ini bersama kita akan ngebahas ya. Di pertemuan kedua IoT ini kita akan ngebahas gimana sih caranya bikin satu rangkaian sederhana rangkaian elektronika gitu ya, menggunakan Arduino. Jadi pada dasarnya memang IoT ini dia adalah gabungan dari dua bidang ilmu gitu. Base ilmunya tuh ada dua. Yang pertama itu ke arah elektronika, dia bisa ke arah robotika ya. Lalu yang kedua itu ke arah data mining gitu ya. Jadi si IoT itu biasanya dia gabungan gitu. Gabungan di antara si robotika dan si data mining. Jadi tidak hanya mengandalkan otomasi dari si robot aja gitu ya.
melainkan si Arduino atau si IoT ini dia gabungan dari data mining dan juga si robotika. Jadi kita menjalankan suatu alat gitu atau suatu perangkat elektronik gitu, di mana perangkat elektroniknya itu dia biasanya kalau IoT itu udah bisa belajar sendiri gitu, belajar dari kesalahannya. Jadi peran manusia tuh minim di sana. Misalnya mungkin saya udah jelaskan ya minggu lalu seperti smart home ya, di mana misalnya smart storage gitu, si kulkasnya dia udah bisa mengetahui isi kulkasnya apa saja, lalu dia bisa ngebaca sequence ataupun rutinitas dari si penghuni rumahnya. Jadi misalnya biasanya pada awal bulan si penghuni rumah misalnya dia nyetok telur berapa, lalu nyetok susu berapa, misalnya seperti itu. Nah jadi IoT itu ke arah sana. Nah sekarang kita akan belajar dasarnya dulu nih dari si elektronikanya. Nah di elektronikanya ini kita akan menggunakan mikrokontroler itu Arduino ya. Arduino. Jadi yang disebut dengan Arduino itu dia bukan hanya si mikrokontrolernya aja teman-teman. Jadi si Arduino itu ada hardware dan ada softwarenya. Nih, Arduino. Website Arduino ada di arduino.cc. Jadi Arduino ini dia asal mulanya tuh diciptakannya oleh orang Italia ya. Makanya kalau teman-teman nyari di Tokopedia Arduino Ori, biasanya dia Arduino yang ori dari Italia nih. Nah, jadi di website Arduino ini juga isinya kontennya itu tidak hanya software ataupun list hardware yang mereka jual gitu. Melainkan di website si arduino.cc juga di sini berisikan project-project yang sudah dibuat oleh banyak orang. Jadi si Arduino ini dia sifatnya open source ya. Jadi dia open source gitu. Nah, dia di sini para pengembang itu sudah banyak gitu. Misalnya di sini ada going hand on with Steam during the pandemic. Jadi ini dia mungkin bikin apa gitu. Nah biasanya project-projectnya itu dia di submit gitu atau di upload di si Arduino ini, di website Arduino ini. Nah makanya di si Arduino ini dia nggak berbayar ya, dia sifatnya gratis. Makanya di sini dia hanya menyediakan link donasi aja. Jadi kalau teman-teman mungkin mau berkontribusi di komunitas Arduino-nya, teman-teman bisa donasi di sini gitu ya. Nah mungkin kemarin sudah saya minta teman-teman untuk menyiapkan alat-alatnya ya, diantaranya Arduino ya. Lalu ada papan breadboard, ada kabel jumper, ada push button, lampu, dan juga buzzer ya. Nah di sini teman-teman mungkin kebanyakan beli Arduino-nya itu Arduino ini ya, Arduino Nano ya. Mohon maaf hari ini saya nggak pakai Arduino Nano, tapi secara konsep sama aja ya sebenarnya Arduino Nano sama Arduino Uno. Dia cuma beda ukuran dan ininya aja, spesifikasinya aja, speknya gitu ya. Nah di sini saya pakainya Arduino Uno, bukan Arduino Nano. Kenapa saya pakai Arduino Uno? Karena Arduino Nano saya lagi dipakai ya buat robot. Jadi sekarang saya pakai Arduino Uno aja. Jadi sama aja ya, secara konektor di sini kelihatan nggak terlalu jelas ya. Jadi si Arduino Uno pun dia sama aja teman-teman ya. Dia sama aja konektornya. Di sini ada konektor groundnya, ada 5 voltnya, ada digitalnya, ada analognya, ada pinnya. Ini semuanya lengkap sama gitu ya. Nggak beda jauh gitu sama Arduino Nano, dia hanya beda ukurannya aja gitu. Lalu di sini juga saya sudah menyediakan ini ya, kabel jumper. Teman-teman mungkin udah beli juga ya kabel jumper. Jadi kita nanti akan bikin ini ya, lampu cerdas cermat ya. Jadi nanti ketika si tombol atau si push buttonnya itu dipencet, nah nanti dia akan mengeluarkan lampunya akan bersinar dan juga si buzzernya akan mengeluarkan suara gitu. Nah, lalu di sini saya punya lampu LED-nya 2 buah ya. Tapi sebelum itu sembari kita menuju ke si lampu cerdas cermat ya, kita bikin rangkaian lampu yang pada pertemuan kemarin dulu ya.
Mungkin di sini masih banyak juga yang belum menginstal aplikasi Arduino-nya, lalu gimana caranya sih pakai Arduino-nya gitu. Nah, jadi langkah pertama kalau misalnya teman-teman mau ngejalanin Arduino, pertama teman-teman buka dulu website Arduino-nya. Di sini ada arduino.cc. Lalu teman-teman pilih yang bagian software. Jadi si Arduino ini dia tidak hanya perangkat keras, melainkan si Arduino ini juga dia gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi dia ada perangkat lunaknya, IDE-nya untuk ngodingnya gitu ya. Dan ada juga perangkat keras ya, perangkat kerasnya contohnya microcontroller ini ya. Contohnya si Arduino Uno ini gitu. Nah, teman-teman bisa download di sini di arduino.cc/n/software. Di sini ada pilihannya. Di sini saya download untuk platform Windows ya. Untuk software Windows. Lalu di sini ada pilihan untuk ini ya, untuk donasi. Teman-teman nggak perlu klik yang di atas ini. Teman-teman klik aja yang just download. Nah, nanti dia secara otomatis akan mendownload aplikasi si Arduino IDE-nya itu. Nah, Arduino IDE-nya ini lumayan ya, 200 MB beratnya atau size-nya gitu. Nah, teman-teman bisa tunggu dulu sampai proses download-nya selesai gitu. Nah, setelah teman-teman selesai, teman-teman tidak bisa atau tidak langsung bisa pakai si Arduino ini tanpa satu buah file gitu ya. Di sini kenapa di sini? Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang teman-teman beli di Tokopedia ataupun di Shopee itu ternyata itu dia bukan si Arduino Uno ataupun Arduino Nano gitu ya. Ini yang ada di saya ini nih, yang saya punya ini. Ini kan modelnya itu bentuknya Arduino Uno ya. Ini Arduino Uno. Tapi ini tuh ternyata dia bukan Arduino Uno ya, teman-teman. Sorry, ini bukan Arduino Uno. Di sini saya pakainya yang Wimos. Saya ganti dulu. Jadi Jamil Kurniawan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jadi sebenarnya yang ada itu ini bukan Arduino Uno gitu ataupun Arduino Nano. Kalau misalnya teman-teman pakai, ternyata itu adalah KW-nya gitu ya. KW-nya dari si Arduino Nano-nya. Sebentar saya ambilkan dulu Arduino-nya. Saya pakai Arduino Nano aja. Oke, di sini saya pakai Arduino Nano aja kali ya. Saya copotin dulu dari robotnya. Ini Arduino Nano-nya. Kan rupanya ini Arduino Nano ya. Di sini bahkan tulisannya ada nanonya gitu ya. Di microcontrollernya. Tapi padahal ini yang kita beli itu, yang kita beli seharga 40.000 di Tokopedia ini ternyata bukan Arduino Nano asli gitu. Melainkan replika dari si Arduino-nya. Nah, ada kekurangannya nggak sih Pak? Si Arduino KW ini dibandingkan dengan yang ori tadi. Kalau yang ori kan lumayan ya, bedanya jauh banget. Yang ori sekitar 400.000, sedangkan yang KW ini dia harganya sekitar 40.000 gitu ya, bisa nyampe 10 kali lipatnya. Nah, kekurangannya itu satu, kekurangannya kita tidak bisa menjalankannya secara langsung di Windows tanpa satu software ataupun driver. Jadi kita harus menginstal driver si Arduino KW-nya ini sebelum kita dapat menjalankan si Arduino-nya, atau si Arduino-nya bisa kedetek di komputer kita. Nih, drivernya saya share ya di ini. Link downloadnya Google Drive-nya saya share di di grup ya. IoT 04 R4 dan IoT R03 nih saya share ya. Teman-teman bisa download. Di situ ada dua file ya. Di sini ada file folder dan ada file zip-nya. .rar-nya ya, ini sama aja isinya. Jadi kalau yang ini bentuk foldernya, kalau yang bawah ini dia
bentuk RAR-nya, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Tapi nanti ketika teman-teman download yang folder pun si Google Drive dia mendownloadnya dalam bentuk zip juga ya, nggak berbentuk file gitu ya, sama aja. Nah teman-teman bisa download dulu ini si USB drivernya. Nah ini proses instalasi si Arduino-nya sudah selesai ya teman-teman. Proses instalasi Arduino-nya sudah selesai. Ini saya unpin dulu, mohon maaf. Ya, ini proses downloadnya sudah selesai. Lalu teman-teman bisa klik buka di sini, opening si file RAR-nya. Lalu teman-teman buka folder Arduino Nightly-nya, dan di sini ada arduino.exe. Teman-teman bisa buka. Nanti dia akan melakukan proses instalasi ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ekstrak terlebih dahulu. Kalau di sini kan langsung saya buka ya. Teman-teman bisa ekstrak terlebih dahulu agar proses instalasinya lebih cepat ya. Nah jadi si Arduino ini dia tidak hanya perangkat keras ataupun hardware-nya saja, melainkan si Arduino pun ada IDE-nya atau ada text editornya gitu ya, untuk ngodingnya gitu. Untuk memprogram, memasukkan logika-logika yang ada pada atau yang akan dimasukkan ke si mikrokontrollernya gitu. Nah, jadi peran manusia itu, hakikat dari peran manusia di si IoT ini, dia hanya ini berperan untuk coding aja ya teman-teman ya. Dia hanya berperan untuk coding aja. Setelah coding, nanti kedepannya ya alat itu si barang elektronik seperti lampu misalnya, buzzer ataupun robot gitu, dia dijalankan atau dikontrol oleh si mikrokontroler ini, tidak tidak oleh si usernya gitu ya, tidak oleh si penggunanya gitu. Nah nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisannya Arduino Genuino ya, Arduino Genuino. Jadi memang nama Arduino, Uno, Nano, Genuino gitu, itu memang nama-nama Italia ya. Jadi memang si Arduino itu awal mulanya dikembangkan oleh orang Italia gitu. Oh ya, selain Arduino, teman-teman juga bisa memilih varian lain. Misalnya teman-teman mau pakai produknya Nvidia, ada Jetson Nano. Itu harganya mahal banget ya kalau Jetson Nano. Nah di sini minta install Java ya, Java SE. Di sini si Arduino Arduino IDE-nya teman-teman allow aja, allow access. Nah nanti kalau misalnya proses instalasinya selesai, tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini saya sudah buka codingan yang robot ya. Saya close dulu mungkin codingannya. Nih, kurang lebih codingannya nanti seperti ini, teman-teman. Bentuk dari aplikasi untuk coding itu seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kalau misalnya proses instalasi selesai, biasanya kalau teman-teman klik di sini tools, teman-teman pilih port di sini nih, lihat nih portnya dia nggak ada ya, portnya dia kayak ke disable gini, nggak ke detect gitu. Nah kalau misalnya nggak detect, teman-teman bisa close dulu aplikasi si Arduino IDE-nya, lalu teman-teman download yang tadi yang saya share di grup ya, yang USB driver CH340G. Nah, jadi CH340G itu apa sih? CH304G itu dia adalah nama dari si mikrokontroler yang aslinya, yang KW-nya itu, si produk Cinanya gitu. Jadi sebenarnya yang teman-teman beli itu bukan Arduino Nano ataupun Arduino Uno, melainkan CH340G gitu ya. Itu adalah produk Cinanya deh, kalau nggak salah. Nah, kalau udah download, lalu teman-teman buka ya di sini open .rar-nya. Lalu teman-teman buka atau ekstrak ya yang bagian ininya, foldernya. Kalau sudah teman-teman klik setup di sini. Lalu setelah diklik setup, dia akan konfirmasi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Teman-teman bisa klik yes. Nah, kalau misalnya sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini nih teman-teman. Driver setup CH341SER. Teman-teman klik yang bagian installnya. Nah nanti tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, kalau misalnya ini instalasinya tadi Failure ya, karena saya memang sudah install gitu. Nah, kalau misalnya instalasinya sudah selesai, nanti dia akan muncul gitu ya, bahwasanya si drivernya sudah terinstall. Nah, lalu setelah teman-teman berhasil menginstal si driver KW-nya tadi, sekarang teman-teman buka Arduino IDE-nya, Arduino IDE ya. Nanti dia akan secara otomatis ada gitu ya teman-teman. Mungkin saya buka aja di sini Arduino ya. Nah ini. Nah kalau misalnya si portnya udah ke-detect, dan pastikan juga ya teman-teman udah konekin si kabel USB-nya itu, kabel si Arduino-nya itu ke laptop teman-teman. Di sini teman-teman cek di sini bagian tools, di portnya di sini masih belum ada ya. Mungkin sebentar. Lalu teman-teman colokan si ininya, si Arduino-nya. Nah, biasanya dia sudah ada langsung ke detect nih, portnya port berapa. Di sini port COM8 ya. Nah, lalu teman-teman pastikan juga ini pilih yang boardnya ini pilih tipe microcontroller teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punyanya Nano, pilih yang Nano. Lalu kalau misalnya teman-teman punyanya Uno, pilih yang Uno. Di sini saya pakainya Nano ya. Lalu di sini settingan lagi, tambahan lagi. Di prosesornya di sini teman-teman pilih yang Atmega 328P ya. Atmega 328P itu adalah jenis dari si prosesornya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke rangkaiannya ya. Di rangkaiannya ini saya menjelaskannya barangkali akan menggunakan satu buah aplikasi. Nama aplikasinya adalah FreeSync ya. Ini aplikasinya FreeSync. FreeSync itu aplikasi untuk menggambar, atau kalau misalnya di coding dia kayak bikin IRB-nya, bikin bikin entity relation diagram atau case diagramnya lah gitu ya. Kalau si FreeSync ini dia modeling dari si rangkaian Arduino-nya gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau misalnya saya kasih proyekan ke teman-teman, saya akan kasih skemanya. Skema si Arduino-nya nyoloknya di mana, ini bisa terlihat atau bisa teman-teman lihat di aplikasi FreeSync ini. Teman-teman nggak perlu download ya, nanti si FreeSync-nya ini sudah terekspor dalam bentuk gambar. Nanti saya share gambarnya aja kali ya. Nah, sekarang kita akan bikin rangkaiannya teman-teman. Kita bikin new ya. Di sini saya akan bikin gambarnya. Teman-teman bisa ikuti ya. Saya akan bikin rangkaiannya. Nanti rangkaiannya akan saya unggah juga di website kuliah ya. Jadi teman-teman nanti bisa sekalian download juga. Nah, ini papan breadboard-nya. Kurang lebih seperti ini. Ini saya salah klik. Ini papan breadboard-nya. Lalu teman-teman colokkan atau teman-teman konekkan si microcontrollernya. Microcontrollernya di sini yang akan dipakai adalah Arduino Nano misalnya. Ini ada proses downloadnya dulu. Jadi dia ngeload komponen-komponen Arduino yang ada dulu. Nah, di sini misalnya kita pakainya Arduino Nano nih ya, seperti ini. Arduino Nano. Nah, misalnya teman-teman konekkan si Arduino-nya ini arah sini ya. Jadi si ininya itu si kabel USB-nya tuh ada di pinggiran sininya. Di pinggiran si papan breadboard-nya. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan dulu ya mengenai papan breadboard, cara kerjanya itu gimana. Jadi gini teman-teman, kalau papan breadboard ini kan dia ada dua ruas ya, ada ruas atas dan ruas bawah. Nah, kalau misalnya ruas atas ini dia hanya bisa connect ke yang atas aja nih, yang 1, 2, 3, 4 ini yang atas. Dia connect-nya tuh secara vertikal ya, jadi secara ke atas nih. Ini dari sini ke atas, dari sini ke atas, dari sini ke atas. Dia bukan secara horizontal ya, dia secara vertikal ke atas gitu. Nah, tapi yang atas ini, yang ini kan atas ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5.
Dia yang atas ini, 5 yang atas ini dia nggak ke-connect ke yang 5 di bawah ini, teman-teman. Nah, di sini ada kayak semacam pembatasnya. Dia tidak connect ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konekin, misalnya di sini ada di si Arduino ini kita misalnya mau konekin, nah di sini ada ya pin-pinnya. Misalnya ground ini adalah tipe negatif ya, aliran listrik negatif. Misal kita colokin kabel jumper si ground ini ke bagian sini misalnya, ke bagian yang ujung sini. Nah, ya dia yang akan bisa connect itu ke si ground Arduino ini yang hanya yang atasnya aja. Nah, jadi si Arduino ini dia bisa connect ke yang ini. Yang lainnya nggak bisa karena dia belum connect. Kecuali misalnya teman-teman pakai solder, di sini ada lagi ya misalnya. Kalau nggak mungkin teman-teman gini nih, kabelnya misalnya di sini. Lalu teman-teman narik lagi nih dari sini nih. Kan ini masih ground ya. Jadi kalau misalnya si Arduino ditempatkan di sini, maka yang ke bawahnya ini nih, ini GND, ini yang ke bawah ini adalah ground semua. Ini RXD, yang ke atasnya RXD semua. Yang ini misalnya D4, digital 4. Ini ke atasnya D4 semua, tapi yang bawahnya ini A berapa? A0 ya. Kalau A0 berarti ke bawahnya A0 semua, A1 semua gitu. Jadi dia berurutan gitu ya, ke pinggir. Nah, tapi yang paling atas dan paling bawah itu dia nggak connect gitu, teman-teman. Si Arduino itu nggak connect. Dia hanya connect yang ada di tengah ini saja gitu. Nah, misalnya saya mau konekin A1 ke baris yang ini sama baris yang ini misalnya. Nah, berarti saya di sini colokin si jumpernya dari A1 yang ini ke arah sini sama yang dari sini ke arah sini misalnya. Nah, berarti sekarang aliran si A1-nya ini atau konektor si A1-nya Arduino-nya ini dia bisa connect ke pin-pin yang ada di sini nih, lubang-lubang yang ada di sini. Ini sama ini. Sebaris ini. Nah, yang lainnya tuh nggak bisa gitu. Jadi cara kerja Arduino tuh gitu, teman-teman ya. Cara kerja Arduino dan cara kerja si papan breadboard-nya ya. Nah, biasanya yang tengah ini, yang baris yang tengah ini nih, yang 5 atas dan 5 bawah ini digunakan untuk konekin si pin-pinin, teman-teman. Misalnya pin analog 1, pin digital 1 gitu. Biasanya dia untuk konek-konekin si pin analog dan pin si digital. Nah, bedanya si analog sama si digital tuh apa sih, Pak? Misalnya gitu. Ada yang nanya misalnya. Bedanya pin digital 1 sama pin digital sama pin analog tuh analog 1 tuh apa sih, Pak? Jadi si pin digital 1 dan si pin analog ini sebenarnya mereka fungsinya tuh sama gitu, teman-teman. Fungsinya itu untuk ngatur atau untuk ngatur ya, untuk ngatur si perangkat elektroniknya. Misalnya memerintahkan si elektroniknya itu, si lampu misalnya untuk nyala, untuk mati. Nah, itu dia adalah tugasnya si pin analog dan pin digital. Nah, bedanya si pin analog dan si pin digital ini, kalau misalnya analog, dia itu bisa mengaliri listrik dari range 0 volt sampai 5 volt. Jadi hakikatnya si Arduino ini dia hanya bisa mengalirkan listrik sebesar 5 volt ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyalain kipas angin pakai Arduino, ataupun mau nyalain lampu bukan LED ya, lampu biasa pakai Arduino, ataupun nyalain TV pakai Arduino, nah itu teman-teman harus pakai listrik PLM, nggak bisa pakai listrik Arduino yang connect ke laptop gitu ya, itu nggak bisa ya, teman-teman. Nah, nanti tapi bisa teman-teman nanti memerlukan perangkat tambahan. Biasanya nama perangkatnya itu adalah ini ya, kalau misalnya robot driver ya. Jadi ada kayak semacam perangkat tambahannya, nanti mungkin saya akan jelaskan lagi ya. Dia ada kayak semacam saklar untuk otomasinya gitu ya. Nah, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Bedanya, lalu sekarang apa bedanya ya? Lalu bedanya apa, Pak? Si analog dan si digital itu. Nah, kalau analog itu dia bisa mengaliri listrik 0 sampai 5 volt. Jadi dia bisa 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, sampai 5 volt gitu ya. Mungkin 0 komanya pun bisa, misalnya 1,2 volt bisa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si pin digital, dia hanya dapat mengaliri listrik 0 volt atau 5 volt.
Jadi dia kalau 0 itu mati dan 5 itu nyala gitu ya. Jadi dia nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada range-nya. Dia hanya 0 atau 5 gitu, 0 volt atau 5 volt gitu ya. Nyala atau mati gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman konekin si Arduino-nya kayak gini ya. Arduino Nano-nya, lalu misalnya teman-teman kasih di sini lampu ya. Misal di sini lampunya lampu LED seperti ini. Lampu LED misalnya seperti ini. Nah, maka si lampu LED ini dia nantinya akan hanya bisa connect ke yang dia tancapkan di sini. Ya, kalau saya tancapkannya di sini, ini yang hijau-hijau di bawah ini aja nih yang bisa connect. Ini negatifnya ya, negatif si LED-nya, yang ini positif si LED-nya. Nah, cara bedain si positif sama negatif LED itu dari mana sih, Pak? Nah, kalau misalnya positifnya si LED ini biasanya dia kepalanya kecil nih. Di sini nih ada kepalanya nih, ada kayak huruf 4 nih, angka 4. Ini yang positifnya. Sedangkan yang kepalanya gede ini adalah negatifnya ya. Jadi perangkat atau barang elektronik itu pasti ada kutub negatif dan kutub positifnya. Sama halnya dengan baterai misalnya. Baterai pun dia ada positif dan negatifnya gitu ya. Nah, jadi yang connect ke di si papan breadboard ini, yang connect ke negatif lampunya ini hanya yang ini saja nih, 4 yang di bawah ini. Yang positifnya yang 4 di sebelah kanannya ya. Nah, teman-teman bisa konekin di sini yang positifnya tuh kita kasih atau kita hubungkan ke si pin digital. Di sini saya pakai pin digital D2 misalnya. D2 di sini. D2-nya saya konekkan ke bagian positifnya. Misal di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu sisi negatifnya ini kita beri resistor dulu ya, teman-teman. Karena si Arduino ini dia hanya akan mengaliri tegangan atau listrik 5 volt atau 6 volt. Jadi ketika nyala dia akan ngasih tegangan listriknya 5 volt. Sedangkan si LED ini dia ada beberapa jenis LED yang dia tidak support tegangan yang terlalu tinggi. Maka kita harus kasih penghambat. Penghambatnya ini kita kasih resistor supaya aliran listriknya ini dia sesuai dengan si tegangan lampunya. Nah, si resistornya ini kita colokkan yang kaki satunya di si ininya, di sisi negatif si si LED-nya, dan yang sebelahnya kita colokkan ke bagian yang negatif di sini, negatif si ininya ya, si papan breadboardnya. Di sini kan negatif nih, ini. Yang biru ini dia adalah negatif. Nah, kurang lebih seperti ini misalnya. Kita konekin ya. Misalnya ini saya miringin aja deh ya. Ini rotation mungkin 45 aja. 45. Nah, misalnya gini. Saya konekinnya ke sini. Negatif si lampunya. Lalu yang satunya mungkin di sini aja deh. Negatif si lampunya, lalu yang sisi satunya ke negatif si papan breadboardnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang kaki satunya ke negatif Arduino-nya, ke negatif breadboardnya, yang satu ke negatif si lampunya gitu ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita konekkan lagi di sini. Digital 1 ya. Kita konekkan lagi di sini si lampunya ini dengan kabel ground atau kabel negatifnya nih, teman-teman. Jadi kan di sini belum ada aliran negatif. Kita alirkan di sini negatifnya si ground ke sini ya. Kabel groundnya kita tarik ke sini. Ke kaki yang satunya si Arduino. Dia posisinya sebelum atau kehalang dari si resistornya dulu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Lalu di sini kita ambil kabel juga, di sini kita konekkan ke sini
untuk mengaliri si negatif groundnya ini ke kaki kirinya. Dan di sini tentatif ya, di sini kita bisa konekkan juga si 5 voltnya. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak konekin 5 voltnya pun nggak apa-apa, tapi afdolnya kita konekin aja nih 5 voltnya ke bagian yang merahnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman rangkaiannya. Mungkin kita akan ininya hanya sekedar skema ya. Mungkin kita coba praktekkan ya. Di sini akan saya praktekkan. Saya akan beralih ke bagian ini ya, ke bagian video HP-nya. Jadi misalnya Arduino-nya tuh saya taruh di bagian sini ya. Arduino-nya saya taruh di atasnya misalnya. Ini saya taruh di sini Arduino-nya. Yang yang USB-nya itu konektor USB-nya di pinggir ya, paling pinggir. Seperti ini. Saya taruh seperti ini. Pastikan dia connect atau masuk semua pinnya ya. Jangan sampai ada yang kelihatan lagi gitu ya. Lalu di sini saya akan tempelkan lampunya misalnya. Ini lampunya. Lampunya ada yang positif dan negatif ya, katoda anodanya. Yang besar itu yang negatif, yang kecil positif. Kita konekkan seperti ini. Ini saya konekin kayak gini. Teman-teman bebas ya konekinnya ke nomor berapa aja breadboardnya. Nah lalu di sini misalnya saya kasih resistor ya. Di sini saya kasih resistor. Nah resistor kalau misalnya kepanjangan, ini kan resistor biasanya ujungnya panjang banget gitu ya. Kalau kepanjangan bisa teman-teman gunting ya, pakai gunting biasa itu boleh. Di sini saya gunting aja resistornya supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Saya konekin satunya ke negatif si Arduino-nya dan yang satunya ke negatif si papan breadboard-nya. Ntar saya konekin dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini jadinya. Ininya si resistornya udah connect ke si ininya, si lampunya. Nah, lalu sekarang kita ambil kabel jumpernya. Di sini saya pakai 3 warna ya. Kabel jumpernya yang orange, coklat, sama kuning. Nah, misal di sini saya maunya yang orange itu connect ke bagian positif si lampunya ya. Ini kan yang negatif tuh dia kakinya ada si ininya ya, ada si resistornya. Sedangkan yang negatif ada resistornya, sedangkan yang positif nggak ada ya. Di sini saya konekkan misalnya pin A1 ya. D1, D2, digital 2 sesuai dengan skema tadi ya. D2 lalu di sini saya konekkan ke bagian positifnya. Nah, misal jadinya seperti ini ya. Saya konekkan ke D2 lalu yang satunya ke kaki yang positif si lampunya. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya konekkan si ground-nya, GND-nya. Misalnya grounding itu saya konekkan ke kaki kiri yang lampunya, yang kuning seperti ini jadinya. Lalu yang 5 voltnya saya konekkan juga misalnya, atau mungkin groundnya saya tetap konekkan juga ke arah ini pakai coklat ya. Groundnya saya konekkan ke sini ke negatifnya. Mungkin 5 voltnya nggak perlu dulu ya. Nah seperti ini. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah. Nah, setelah kita rangkai, langkah selanjutnya kita konekkan si kabel lampunya ini ke ini ya teman-teman ya, ke kabel USB-nya. Nah, di sini saya sudah konekkan kabel USB-nya ke laptop. Ini kabel USB-nya berwarna biru. Konekkan si kabel USB-nya itu ke
si microcontrollernya ke si Arduino-nya ya. Nah, di sini dikonekin nih teman-teman. Connect seperti ini, nanti dia akan muncul lampu LED juga, lampu digital si ininya, si microcontrollernya. Ini lampu indikator bahwasanya si microcontroller ini ya sedang dialiri oleh listrik gitu ya. Ada listriknya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nggak colok ke internet pun, dia akan tetap, atau mungkin coloknya misalnya pakai baterai gitu ya, baterai, nanti dia akan muncul atau akan nyala lampunya kayak gini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian codingnya ya. Tadi kan udah ya ininya rangkaiannya. Sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Nah, jadi tampilan si IDE atau text editor si Arduino itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Secara default dia akan ada dua buah fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi setup. Jadi fungsi setup ini biasanya digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen yang kita gunakan. Misalnya tadi kita ada lampu. Nah, lampunya itu biasanya diinisialisasi di setup. Dia akan dijalankan sekali aja si setup ini, fungsi setup ini. Dia akan dijalankan sekali ketika si Arduino-nya itu dimulai atau dinyalakan. Nah, sedangkan si fungsi loop ini dia adalah fungsi yang akan dijalankan secara berulang oleh si Arduino-nya. Jadi misalnya teman-teman di si loop ini ngejalanin satu perintah, lampu nyala, lampu mati. Nah, nanti akan diulang tuh perintahnya, meskipun teman-teman hanya menuliskan nyalanya sekali, matinya sekali. Nah, tapi nanti akan diulang setelah perintahnya berakhir di si loop ini, nanti dia akan diulang ke awal lagi untuk dieksekusi kembali gitu ya. Nah, langkah pertama kita inisialisasi dulu nih teman-teman, komponen apa aja sih yang kita punya atau pin apa aja sih yang kita punya. Tadi kan kita konekin si lampu LED-nya itu ke digital 2 ya di sini ya nih. Digital 2. Kita punya elektroniknya itu, perangkat yang akan kita kontrol itu adalah si lampu LED ya. Nah, maka kita tulis di sini. Oh iya, bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino IDE ini juga, bahasa pemrograman adalah bahasa C. Jadi kalau teman-teman yang sudah ambil Aprox 1, saya jamin pasti udah familiar dengan bahasa C ini. Teman-teman bisa tulis di sini const itu untuk konstanta ya. Kalau di bahasa pemrograman tuh, bahasa pemrograman C, konstanta, misalnya di sini integer. Nah, si pin digital ataupun si pin analog dia sudah pasti integer ya tipe datanya. Misal di sini saya mau konstanta integer untuk lampu LED-nya. Saya tulis di sini LED sama dengan tadi kita pakainya di pin digital berapa? Pakai digital 2 ya. Maka di sini tulis 2. Nah, seperti itu. Nah, apakah sudah cukup dengan menuliskan seperti itu si Arduino sudah tahu bahwasanya si lampu LED kita ada di pin 2. Nah, tidak hanya itu aja, melainkan kita harus menginisialisasikannya juga atau kita harus menuliskannya juga di function setup-nya di sini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman panggil atau tulis function si Arduino-nya. Function Arduino-nya ini adalah pin mode. Pinnya kecil, lalu di sini ada mode. Nah, seperti ini. Pin mode. Jadi ini teman-teman nanya, Pak ini function dari mana? Function dari mana? Nah, ini adalah function bawaannya dari si Arduino IDE-nya. Nah, kalau teman-teman coba di compiler C, misalnya kayak C++ gitu ya, dev C++, nah itu nggak akan bisa, karena ini adalah fungsi bawaan dari si Arduino-nya gitu ya. Nah, lalu di sini ada dua buah parameter ya. Saya tulis saja di sini ya, mungkin komentar. Pin mode ya, pin mode harus diisi dua parameter. Parameter pertama ke satu adalah nomor pinnya, pin yang akan dikontrol, Biasanya di sini integer tipe datanya. Nah, sedangkan parameter kedua adalah tipe dari elektroniknya. Dia adalah input huruf besar ya, ataupun output. Nah, kalau output itu biasanya yang dikeluarkan ya. Output. Seperti lampu dia akan mengeluarkan cahaya, maka itu output.
Kalau input contohnya seperti apa, Pak? Kalau input contohnya seperti push button. Push button itu kan kita mencet. Nah, itu adalah input ya. Nah, di sini saya pin mode-nya berarti di sini parameter pertama yang digunakan ada LED-nya ya. LED kan di sini integer 2. Lalu tipenya adalah input ya. Input. Nah, seperti ini. Pin mode. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kita save dulu. Di sini teman-teman bisa save, dia akan buat satu buah folder ya. Di sini misalnya lampu aja, nama ininya lampu ya. Nama proyekannya, nanti dia akan bikin folder lampu namanya. Nah, setelah beres seperti ini, kita akan program nih si microcontrollernya. Kita akan ngasih instruksi apa buat si lampunya. Di sini saya misalnya pengen si lampunya tuh mati, nyala, lampunya nyala dulu. Nah, maka kita tulis di sini LED digital write ya, kalau salah. Nah, di sini kalau perintahnya sendiri ada digital write dan digital read. Nah, bedanya apa sih digital write dan digital read? Nah, kalau misalnya digital write itu berarti kita menuliskan atau memberi instruksi ke si lampunya, ke si ininya, ke si komponen Arduino-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya di digital read, berarti kita baca data dari si barang elektroniknya. Biasanya itu si sensornya gitu ya. Nah, biasanya di sini kita tuliskan misalnya lampu LED ya. Sorry, di sini sintaksnya saya salah tulis. Di sini saya tuliskan misalnya saya mau lampunya tuh nyala ya, digital write nyala. Yang dinyalakan tuh apa? Yang dinyalakan tentu saja adalah LED-nya. Ini dia akan menyala selama misalnya di digital write pun di function digital write dia ada 2 parameter ya. Saya tuliskan saja mungkin di sini ya. Fungsi digital harusnya digital. Fungsi digital write memiliki 2 parameter. Parameter pertama adalah pin-nya. Jadi pin yang akan diatur itu apa? Kan tadi si lampu LED itu dia dikonekkan ke si pin digital 2 ya. Nah, maka saya tulis di sini LED, parameter pertamanya. Sedangkan parameter kedua adalah kondisinya mau apa gitu. Kondisinya mau ngapain. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kondisinya tuh ada kondisi low dan kondisi high. Nah, bedanya maksudnya apa sih condition high dan condition low? Kalau misalnya condition low, berarti si Arduino-nya itu tidak akan ngasih tegangan listrik ke si perangkat elektroniknya atau 0 volt. Kan tadi kalau misalnya si pin digital itu dia hanya bisa ngasih 0 ataupun 5 volt ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tulis di sini high, berarti nanti si Arduino-nya tuh akan ngasih tegangan sebanyak 5 volt ke si barang elektroniknya. Pada kasus ini adalah si lampu LED-nya. Nah, maka di parameter kedua kita tulis di sini koma high. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis kita jalanin dulu aja mungkin ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan si lampunya tuh hanya akan nyala doang. Kita coba compile dulu. Ini yang checklist ini adalah compile. Nah, bedanya compile sama upload apa? Di sini ada 2 button. Button yang pertama adalah button compile. Compile itu dia hanya memastikan bahwasanya di codingan kita ini ada salah apa enggak sih, ada typo apa enggak. Nah, contohnya di sini saya salah nulis nih. Konstanta kan harusnya cons ya. Di sini saya tulis con gitu kan. Nah, harusnya cons. Nah, seperti ini konstanta gitu kan. Kita compile lagi. Periksa apakah ada yang salah atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah, nanti akan ada error di bawahnya di sini nih. Contohnya di sini ada S-nya nih. Saya salah tulis di sini ada S. Nah,
dia akan ada pesan salahnya gitu ya. Nih kalau nggak ada salahnya, nanti dia akan munculin pesan bahwasanya codingan kita ini udah oke gitu. Ini masih belum ya, masih compiling sketch. Masih nunggu ya teman-teman. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak seputar Arduino-nya? Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, dan compiling. Nah, lalu setelah kita compile, kita pastikan bahwasanya si codingan ini udah benar. Teman-teman bisa klik button yang ini ngupload. Ngupload tuh kayak ngupload lah, ngupload ke web gitu ya. Ini ngupload ke si Arduino-nya gitu, si microcontroller-nya. Nah, di sini ada tulisan nih, ada problem. Problemnya apa? Kita tidak menemukan COM6. Nah, jadi langkah pertama, sebelum kita upload, seharusnya ya, tadi saya lupa, seharusnya langkah awal yang kita lakukan sebelum upload itu, kita klik bagian tools, lalu teman-teman pilih di sini boardnya apa, pastikan dulu di sini misalnya boardnya saya gunakan adalah Arduino Nano. Lalu teman-teman pilih juga di sini prosesornya, di sini Atmega. Lalu di sini portnya nih, pastikan. Nah, tadi kan saya di situ di bawah pakainya di sini COM6 ya. Sedangkan di sini tidak ada COM6. Jadi adanya COM8. Kita pilih COM8. Nah, seperti ini. Setelah semuanya kita atur atau kita config, kita klik button upload-nya, nanti dia akan ada tulisan uploading seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, mungkin mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi saya pakai lampunya itu lampu yang tidak satu warna, melainkan lampunya itu lampu multi warna atau lampu ini ya, lampu RGB ya namanya. Nah, di nyala nih teman-teman tuh. Lampunya nyala warna-warni tuh. Iya. Kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya mau coba lampu lain aja ya. Kalau lampu RGB gitu nanti pada saat kita instruksikan nyala mati, dia tidak ini ya, tidak bagus gitu ya. Di sini saya cabut dulu. Pastikan teman-teman cabut dulu kalau mau ganti lampu ataupun ganti perangkat listrik, karena ini atau barang elektronik, karena ini kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan listrik gitu, bahaya ya teman-teman. Pastikan teman-teman selalu hati-hati gitu dalam penggunaan praktikum si Arduino ini. Nah, nanti kedepannya kalau bikin robot, biasanya teman-teman harus bisa atau dituntut harus bisa ini juga, solder menyolder ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya nggak bisa nyala Pak lampunya Pak. Iya. Itu cara ngonekin codingannya ke robotnya gimana itu Pak? Cara ngonekin apa? Codingannya itu yang tadi Bapak bikin tuh. Pakai ini ya? Gimana Caranya maksudnya? Itu emang udah otomatis masuk ke robotnya apa gimana? Iya, nanti dia secara otomatis akan masuk gitu ke si microcontrollernya. Oh iya. Ini mungkin saya ternyata Saya udah nyala Pak. Kenapa? Udah nyala lampu saya Pak. Wah, keren. Coba ini share dong, share. Gimana Pak caranya Pak? Itu nyalain kameranya. Bentar. Liatin. Pak, Show off. cepet banget Vina ketinggalan. Vina belum. Lah ini HP saya mati, baterainya habis. Iya, lampunya baru ditancepin Bapak udah sampai kabur. Kelihatan nggak Pak? Tuh si Andra udah tuh Andra. Udah mantep tuh Andra. Masa Lihat tuh si lampu? Andra. Ini saya pin ya. Si Andra nih saya pin nih. Tuh lihat tuh. Si Andra udah nyala tuh, udah bagus tuh lampunya. Berarti udah bener. Itu Kalau modalnya berapa itu sih? Murah ya, nggak nyampe 50.000. Nggak nyampe ya? Kasihin detail Nggak nyampe. titiknya dong. Belilah.
Nah, Andra, coba kamu tambahin lagi nih di codingannya kayak gini, Andra. Coba ya. Mungkin ini karena HP saya mati, baterainya habis ya. Si Andra nih yang liatin ya. Nih, coba tambahin codingan kayak gini, Andra. Nih, saya masuk lagi ke Arduino-nya. Kamu coba masukin codingan kayak gini, delay. Di sini delay itu berarti si lampunya nyala ini dia akan nyala selama berapa milisecond ya? Di sini satuannya milisecond si delaynya. Misalnya di sini delaynya 3000 milisecond berarti 3 detik. Dia akan nyala lampunya selama 3 detik, lalu akan dimatikan si lampunya. Mematikannya perintahnya digital write juga, lalu LED di sini tulis slow. Nah seperti itu. Delay lagi di sini dia akan mati selama 1000 milisecond atau 1001 detik. Nah lalu compile seperti ini, Ndra. Setelah di-compile, setelah beres compile-nya, lalu di-upload lagi ke si microcontroller-nya. Benar, Pak. Nah, coba deh. Nah, kalau saya udah ada nih. Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Coba Ndra, liatin Ndra. Ke yang lain. Tuh, lihat tuh. Jadi kita bisa ngontrol nih lampunya. Nah, dia mati selama 1 detik, nanti nyala lagi selama 3 detik. Jadi nanti kita bisa ngatur nih nyala dan mati lampunya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengontrol barang elektronik menggunakan si Arduino ataupun si microcontroller gitu, teman-teman. Nah, oke, mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang menanyakan lagi nggak? Ya, siapa yang nanya tadi? Yang nanya tadi siapa? Ada yang mau nanya? Nggak kedengeran suaranya. Ya tadi nggak kedengeran suaranya. Apa yang mau beli Arduino apa? Oh, kalau mau beli Arduino yang original, jangan deh. Sayang kalau menurut saya. Kecuali emang kamu mau serius ke arah sana, ke arah misalnya mau serius skripsinya pakai Arduino misalnya. Kalau enggak kerjanya mau ke arah robotika gitu, nggak apa-apa itu beli yang ori. Tapi kalau yang buat praktikum dong mah ngapain ori? Jauh harganya. Kalau yang KW 40.000 kan ya. Kalau yang ori bisa 300-an. Sayang lah kalau menurut saya. Kalau misalnya memang biasanya kalau yang ori itu dia dipakainya buat yang expert gitu. Misalnya yang memang dia profesional di bidang itu gitu ya, bidang robotika. Sayang lah nggak usah beli yang ori. Saya bukan yang mau ngajarin pakai yang KW ya, tapi karena ini untuk kuliah aja gitu ya, pakainya yang KW aja gitu. Nggak perlu yang ori. Ini ada yang nanya lagi nggak? Pak, saya masih ada 2 kesalahan, itu di mana ya? Nah, Danis, kesalahannya ada di mana nih, Danis? Bisa share screen nggak? Kita ini aja, kita sharing-sharing aja. Nih, saya hentikan presentasi ya. Coba Danis, buka codingannya Danis. Lalu share screen coba. Kita lihat salahnya ada di mana tuh. Saya salahnya tulisan input sama high low-nya itu bukannya kayak Bapak warnanya biru, Pak, tapi saya warnanya hitam. Hah, warnanya Gimana hitam? itu, Pak? Iya. Tapi ininya pin mode-nya warna oranye nggak? Ya warna oranye, cuman tulisan input high dan low-nya itu warnanya hitam. Kan kalau Bapak kan warnanya biru tuh. Yang saya lihat. Saya warna hitam. Nah, saya salahnya bacanya compilation error. Kenapa ya? Itu kamu udah coba bisa share screen nggak? Cara gimana, Pak? Presentasikan sekarang tuh. Ada nggak di situ? Ada, Pak. Coba deh. Kalau beli yang ori nggak bisa makan nasi padang, Pak. Kata si Adit. Ini di seluruh layar Anda, Pak. Iya, seluruh layar Anda. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Irfan. Maaf, Pak. Sebelumnya apakah ada link untuk membeli Arduino yang original? Ada yang original. Yang original tuh biasanya di Tokopedia atau Shopee pun ada gitu ya.
Tapi kalau menurut saya sih sayang ya kalau beli yang original gitu. Ya bisa carilah sendiri di Tokopedia atau di Shopee gitu yang original. Tapi saya nggak rekomendasikan ya karena memang di sini kita pakai hanya untuk ini aja ya. Hanya untuk latihan-latihan aja gitu. Ya, coba Andra. Selamat malam Pak, maaf Pak, saya Vicon menggunakan HP karena laptop saya rusak, tidak bisa nyala. Oh iya, Meliana ya. Gak apa-apa Meliana. Oh, mana tadi? Buka codingannya Andra. Saya Pak. Nah, itu kenapa gitu? Karena kamu nulis low sama high-nya nggak gede kali ya? Harusnya gede semua. Coba deh. Udah gede belum Tulisan itu? saya udah gede Pak. Mana coba nggak kelihatan? Cari Messi. LED. Gedein coba. Coba. Saya pakai laptop Pak. Oh, pakai laptop ya. Compiling Ya. error to unknown or no form provided ya. Di situ digital right LED high, LED input cons int LED sama dengan 2. Harusnya nggak ada yang salah ya. Coba compile lagi Indra. Klik compile coba. Sama aja Pak. Saya bukan Andra Pak. Siapa tadi yang ngomong? Andra lagi. Danis ya, Danis. Cuman di tools saya tuh kurang lengkap Pak. Kalau saya di tools Bapak kan ada printnya di bawahnya dan segala itu. Cuman saya di sini cuma kayak gini doang tampilannya. Oh iya ya, nggak ada portnya juga. Kamu downloadnya di mana nih? Itu Di web. saya ada. downloadnya di web Arduino Pak. Arduino ya. Coba kamu ini dulu, Ndra. Kamu uninstall lagi, lalu coba masuk lagi ke Arduino-nya, download lagi coba. Download lagi Download coba. lagi. Ya barangkali itu ada yang salah gitu. Baik Pak, saya nanti Itu loh download versi ya, Pak. beta nih. Versi Kenapa? beta itu tulisannya. Versi Oh, beta versi tadi beta Arduino-nya. Oh, versi beta iya ya. Mana tuh tulisannya? Oh iya, versi Wah, iya, beta benar. kali. Iya, Berarti bener benar tuh. Pilihnya jangan yang beta, Ndra. Downloadnya salah itu. Kok saya mulu sih Pak? Si Andra, si Danis tuh. Untung si Andra ini nih ngasih tahu tuh. Iya tuh, Danis Berarti jangan Kalau diganti. saya beta itu gagal apa ya? Error ya kalau beta. Beta mah biasanya versi-versi awal, versi baru ini kan. Versi uji coba, iya. Untung nih si Andra jeli nih kan tulisannya beta kan. Uninstall itu, download lagi yang baru tuh, yang versi Apa? terbarunya. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Download lagi besok ke rumah gue. Kata si Dejan. Baik. Makin apa? Oke. Iya, sip. Lalu pastikan juga ya, kalau teman-teman ngejalanin si Arduino IDE ini, connect ke ini ya, ke internet. Biasanya dia minta download tuh si Arduino-nya. Ini HP saya mati ya, nggak bisa center lagi. Berarti kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, Pak, kalau saya portnya ada 2 Pak, port COM3 sama COM4 itu normal Pak. Itu normal Ilham. Jadi biasanya nih ya, misalnya nih ya, saya share screen ya. Misal di sini saya konekin konekin ke Arduino yang satu. Arduino-nya di COM3 nih. Ini misalnya, ini udah share screen belum? Nih. Di sini saya COM3-nya tuh COM8 ya. COM8 tuh connect ke Arduino nih ya. Lalu saya konekin lagi misalnya nih HAM pakai kabel data komputer kabel data HP misalnya. Ini saya konekin ya ke kabel data HP misalnya USB-nya dari laptop ke HP. Saya konekin nih ke HP misalnya. Ini HP saya yang mati, yang belum dicas saya konekin misalnya sambil cas nih. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Port baru biasanya akan ke-detect gitu. Di sini kabel datanya jangan pakai yang ini, mungkin yang ini aja deh, satu lagi. Jadi biasanya si COM itu dia bukan yang ke-detect bukan hanya si
Arduino aja, melainkan yang kedetek ini juga apa namanya input lain di komputernya, bisa jadi itu printer atau bisa jadi itu mouse, keyboard ataupun ininya ya apa namanya USB gitu, itu bisa jadi gitu Andra lagi ham gitu. Oke, di sini belum nyala ya HP sayanya. Nah nanti biasanya dia akan muncul kalau misalnya HP saya udah nyala misalnya. Nah nanti biasanya di si Arduino ini akan muncul portnya ada berapa nih, bukan COM8 aja, akan ada COM baru gitu, port baru. Bisa jadi itu COM7, COM6, COM5 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ham. Jadi itu normal. Nah ini HP saya udah nyala, udah ada notifikasi connect, berarti di sini biasanya ada nih. Pilihnya COM8 Pak. Nah, pilihnya COM berapa? Pilihnya kamu coba satu-satu. Misal kalau COM 2-nya nggak bisa, misalnya ada COM 2 atau COM 3 nih. COM 2-nya nggak bisa ternyata. Nah, itu kamu pindah ke COM 3 bisa biasanya gitu. COM tuh biasanya itu ini loh, lebih ke portnya nih, lihat nih. Saya kan konekin ke HP nih yang satu. HP tuh COM 9. Arduino itu COM 3 gitu. Nah ini kalau misalnya saya pilih yang COM 9 lalu saya upload, nanti dia akan ada pesan error bahwasanya si skripnya ini nggak bisa diupload gitu. Tuh nggak bisa ya. Kalau tadi kan udah compiling sketch, nah uploading, nah dia ada pesan error tuh. Problem uploading to board, bla 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 bla. Can open device COM 9, the system cannot find the file specified. Jadi kalau misalnya salah port, biasanya ada tulisan kayak gini. Nah, port yang benar itu adalah port yang 8 ya, bukan yang 9 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya salah port, biasanya dia ada pesan error. Jadi bisa coba satu-satu. Seperti itu. Ham. Ini siapa lagi ya? Ilham udah. Normal punya gue ada semua dari COM 5 sampai COM 9 WKWK atau si Andra. Berarti si Andra ini dia connect ini banyak banget ya. Ada connect Arduino, connect mouse, connect keyboard gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah ngerti. Oke, sama-sama. Alhamdulillah ya. Cumi lihat di device driver, Bang, pas colok Arduino-nya COM berapa. Nah, itu bener bisa juga tuh. Di device manager, di device driver ya, kata Yanwar. Nah, lalu mungkin kan tadinya kita mau belajar sampai bikin ini ya, bikin lampu cerdas cermat. Mungkin kita karena sekarang udah jam 9:30 juga ya, kita ini aja. Kita tunda ya, kita akhiri dulu aja. Yang penting teman-teman udah ngerti ya dasar-dasar dari si Arduino, udah bisa jalan lah itu ya, si microcontrollernya, sama udah bisa nyalamatin lampu. Nah nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tuh si lampu cerdas cermatnya. Kita akan pakai buzzer, kita akan pakai push button. Nah konsepnya sama aja kok. Si push button itu dia sama seperti lampu. Dia ada dua sisi ya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada sama ya anoda dan katoda istilahnya di si buzzer pun. Nah itu nih ini ya mungkin hentikan presentasi. Nih bisa lihat di webcam saya karena HP saya udah mati ya. Mana ya webcam? Nah mungkin ini nih teman-teman. Nah ini ya si buzzer ini dia ada dua kaki ya, ada kaki positif sama kaki negatif. Biasanya kalau yang positif itu dia yang warna merah, kalau yang negatif itu warna hitam. Nah itu dia sama seperti si lampu tadi. Kan si lampu tadi dia ada si anoda katodanya ya, yang kakinya kepalanya satu lebih gede, satu lebih kecil. Nah itu konekinnya sama kok. Cara konekinnya sama si Arduino tadi, cara ngaturnya pun sama. Cuma bedanya dia nggak akan ngeluarin cahaya ya, dia hanya ngeluarin bunyi. Tut. Nah itu kalau misalnya teman-teman galau, masih kasih high terus si buzzernya, nah dia akan nanti nyala terus. Tut. Biasanya kalau si buzzer itu dikasih ini ya interval. Misal setiap 5 detik sekali dia akan bunyi gitu. Tut. Jadi bunyinya nggak nyambung gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah nanti di praktek minggu depan kita akan belajar gimana caranya bikin lampu cerdas cermat. Ketika kita klik si buttonnya, nanti si lampunya nyala, si buzzernya pun akan nyala, tet gitu. Jadi lampunya
lampunya nyala, ininya pun nyala gitu si buzzernya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya minta ini ya, buka ininya dulu, apa webcamnya, kita foto sama-sama dulu untuk ini ya, dokumentasi pertemuan kedua berarti ya, pertemuan kedua di kelas R03 sama R04 ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa dinyalakan terlebih dahulu ininya webcamnya, yuk kita foto dulu. Yuk. Ini si Vina mana nih si Vina? Ngilang ya Vina. Hadir. Tuh si Rizka tuh ada ya. Si itu mana tuh si Hikmah. Tadi WA saya dia. Nggak punya kuota dia, Pak. Pak, kamera Vina nggak nyala Lebih karena kuota. OBS. Waduh. Ya. Si Bambang mana Bambang? Bambang ada nggak? Tadi Bambang WA-nya ke Bambang. Belum. Hikmah lagi di Bambang mana Vin? Dia lagi pulang kampung ya? Dia rumahnya deket rumah saya loh, si Hikmah. Dekat rumah Bapak. Bentar ya, ininya sniping toolnya masih loading. Oh ya, nanti untuk ininya Fritz-nya yang tadi, skema Fritz-nya saya share ya di web kuliah. Oke, saya ini ya foto ya, oke. 1, 2, 3. Iya nggak apa-apa Fit, kamera nggak bisa. Buka OBS. Oke deh, udah saya foto. Ya, ini udah saya foto. Saya save dulu ininya apa sih? IoT ya. Pertemuan 2. Pertemuan 2 R03 dan R04 ya. Oh ya, kedepannya juga si Internet of Things ini potensinya lumayan ini ya, lumayan bagus ya. Jadi di tempat saya kerja sekarang pun mereka ternyata sekarang ngerjain proyekannya pun proyekan mengenai ini loh, IoT loh. Jadi biasanya mereka ngerjain proyekan bikin alat otomasi apa misalnya ataupun untuk mantau apa. Nah itu biasanya dia pakai si Arduino ini. Jadi lumayan potensial gitu ya ke depannya kalau teman-teman memperdalam si IoT ini gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kasih tahu deh ide lu soal apa tuh? Kasih tahu deh ide lu soal penyerap asap rokok. Nah itu bisa juga tuh Danis, penyerap asap rokok ya. Dia kan itu tuh ada si Arduino tuh ada sensor asap ya, sensor asap. Nah itu bisa tuh digunain. Jadi ketika si asapnya itu keluar, nanti misalnya di sedotnya tuh pakai apa gitu, nyerap asap rokoknya tuh pakai apa, itu bisa diakalin seperti itu. Contohnya seperti itu adanya Bu Rima ya, tahu kan ya Bu Rima ya, dosen Bu Rima, kan adanya masih mahasiswa juga ya di UNAS, kayaknya baru lulus deh semester ini. Adanya si Bu Rima ini dia bikin smart cabin, smart apa, garbage, smart tempat sampah, recycle bin, smart recycle bin. Jadi dia bikin tempat sampah yang di depannya itu cuma dikasih sensor ultrasonik gitu ya. Nah lalu dia bisa kebuka gitu ya. Jadi ketika ada sampah mau dimasukin ke si tempat sampahnya, dia udah otomatis tahu akan ada sampah yang akan dimasukkan. Nah lalu dia baca ini juga sampahnya beratnya udah berapa. Dia pakai sensor berat gitu. Nah, nanti dia akan kedetek ketika si beratnya udah maksimal dan si tutup tempat sampahnya itu udah nggak bisa ditutup. Nah berarti si petugas kebersihan harus membersihkan si tempat sampahnya itu. Nah itu dia bikin kayak gituan skripsinya, dia masuk itu loh, jurnal internasional loh, nyampe dibanggakan sama Propis siapa ya namanya saya lupa, adik Ibu Rima tuh. Nah jadi ide-ide kayak gitu juga sebenarnya bagus tuh Danis. Ide soal nyerap asap rokok misalnya, kalau enggak ide apa misalnya
bikin ini misalnya bikin alat buat nyemprotin hand sanitizer sendiri, cuma ada inovasi tersendiri apa misalnya, kelebihannya apa. Nah itu bisa juga. Bahkan kalau teman-teman lihat ya di mall itu kan sekarang yang ngedetect wajah ya, wajah di monitor itu dia ada suhunya berapa derajat, itu kan pakai sensor suhu sama sensor ini ya webcam doang gitu. Nah itu dia bisa jadi satu pembaruan, bahkan sekarang digunain di mana-mana ya. Nah makanya ide-ide kayak gitu juga harus teman-teman jangan dianggap sepele gitu. Ide-ide seperti itu teman-teman bisa kembangkan, bisa teman-teman cari tahu gitu kira-kira cara ngembanginnya gimana. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak, kalau UAS itu kita berkelompok atau individu? Besok kita ke lab UNAS. Ke lab UNAS minggu depan kayaknya nggak bisa ya, Diga. Minggu depan, soalnya minggu depan lab lab BL-nya mau dipakai buat acara sertifikasi dosen dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin minggu depannya lagi bisa. Nanti saya kabari lagi ya, minggu depannya lagi mungkin bisa. Lalu kalau untuk tugas UAS mungkin nanti kita diskusiin lagi ya. Kan kemarin sempat ada yang keberatan juga ya terkait dengan bikin robot. Memang bikin robot nggak simpel dan juga nggak murah juga ya. Kurang lebih bikin robot itu kalau misalnya barang-barangnya itu nggak ada yang angus, jadi ada juga kasusnya. Kadang bikin robot tuh kita salah solder, alatnya rusak. Kalau enggak kita misalnya salah colokin, alatnya kebakar. Biasanya yang sering rusak tuh kalau bikin robot si driver motor sama si ininya, dinamonya. Kalau dinamo sih murah ya, mungkin dinamo hanya 3.000-an. Nah driver motor bisa nyampe 20.000, itu lumayan tuh kalau rusak. Bikin robot itu biaya atau kos yang dikeluarkan tuh sekitar 200 sampai 300.000. Misal kita bikin kelompok, berarti satu kelompok misal 5 orang, satu orang tuh sekitar 60.000. Nah kalau gitu memberatkan nggak kira-kira, apalagi di kondisi seperti ini gitu, kondisi COVID kayak gini gitu. Nah mungkin nanti kita diskusiin lagi ya di web di grup WA, kita voting ya, kira-kira UASnya mau itu aja atau mungkin UASnya mau bikin robot, atau mungkin UASnya terserah nih teman-teman mau bikin apa. Misal mau bikin kayak tadi adiknya si Burima atau bikin smart recycle bin, atau mungkin si Danis tadi mau bikin smart asap rokok ya, bisa nyerap asap rokok. Nah apa mungkin kayak gitu maunya nih teman-teman. Kalau robot kan yang pertama karena ini juga berat dari segi biayanya, dan juga nggak bisa kurang lebih nanti hasilnya sama setiap kelompok, artinya robot juga. Apa mau tugasnya kayak gitu, tugasnya menciptakan sesuatu gitu, misalnya bikin alat penyiram tanaman pakai sensor apa misalnya, gimana kalau gitu. Mungkin nanti kita vote aja ya di grup ya, maunya robot ataupun kayak gitu ya, menciptakan satu penemuan gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Atur deng. Ya, ada nggak yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih bagi yang sudah bergabung pada perkuliahan kali ini. Saya harap teman-teman tetap explore lagi gitu ya. Coba explore lagi mengenai materi-materi Arduino ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengimplementasikan si mata kuliah ini di kehidupan sehari-hari ataupun nanti di pekerjaan kedepannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau materi yang saya sampaikan tidak jelas gitu ya. Saya akhiri saja mungkin. Bitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi